Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 dari tugas Irba 1 akan menjelaskan tentang aplikasi Crowdbutter versi 8.0. Untuk cara penginstalannya sebagai berikut. Pertama-tama buka Chrome pada aplikasi device, bisa melalui Android, iPhone maupun laptop. Cari nama aplikasi Crowdbutter 8.0. Pada situs web yang klik alamat web, cari tulisan download, terus jika sudah download pada aplikasi versi terbaru. Setelah download, habis itu akan selesai terjadi seperti ini kira-kira bentuk aplikasinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini nama saya Ahmad Nurhatur Rahman. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang data. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan dan perlu dipersiapkan antara lain yang pertama itu ada data iklim atau data evaporasi potensial yang meliputi data satu udara, kelembapan udara, radiasi, matahari, dan kecepatan angin. Yang kedua, ada data hujan atau harian atau bulanan yang perlu diolah menjadi data hujan tahunan besar. Tahun kering atau tahun normal seperti telah dijelaskan dalam subbab 4.1 curah hujan efektif. Yang ketiga ada data tanaman terkait dengan pertumbuhan tanaman dengan koefisiennya kedalaman akar maksimal seperti telah dijelaskan dalam subbab 3.1 karakteristik tanaman. Yang keempat ada data tanah. Data tanah yang meliputi data kelembapan tanah yang tersedia, laju infiltrasi, kedalaman zona perakaran, kelembapan tanah awal seperti telah dijelaskan dalam subbab 2.2 tanah sebagai media tanaman dan subbab 2.3 hubungan tanah dan air. Dan data yang kelima itu ada data pola tanah yang terkait dengan tanggal awal tanam. Nah, selanjutnya ada manual Crowdbutter. Manual Crowdbutter ini adalah program Windows yang didasarkan pada versi DOS sebelumnya, terlepas dari antarmuka pengguna yang sepenuhnya didesain ulang. Crowdbutter 8.0 untuk Windows mencakup sejumlah fitur yang diperbarui dan baru termasuk ada yang pertama itu input data iklim, bulanan, dekade, dan harian untuk penghitungan evaporasi referensi. Yang kedua ada kemungkinan untuk memperkirakan dan iklim tanah adanya nilai yang terukur kompatibilitas ke belakang untuk memungkinkan penggunaan data dari basis data ClimWatt. Yang ketiga ada dekade dan perhitungan harian kebutuhan air tanaman berdasarkan pada
algoritma perhitungan yang diperbarui termasuk penyesuaian nilai koefisiensi tanah. Yang kelima ada penghitungan untuk tanaman kering dan padat serta pada gogo atau menggunakan prosedur yang baru dikembangkan untuk menghitung kebutuhan air termasuk periode presipitasi tanah. Yang keenam, jadwal irigasi disesuaikan pengguna interaktif. Yang ketujuh ada tabel output neraca air tanah setiap hari. Yang kedelapan ada penyiapan dan pengembalian sesi yang mudah dan jadwal irigasi yang ditentukan penggunanya. Yang kesembilan, presentasi grafis dan input data dan hasil perhitungan. Yang kesepuluh, impor atau ekspor data dan grafis yang mudah melalui clipboard atau file text ASCII. Yang ke-11 ada rutinitas percetakan yang luas. Yang ke-12 ada sistem bantuan konteks sensitif. Nah, selanjutnya ada ini pilihan untuk menentukan skala waktu, unit, dan pengaturan penjadwalan telah meningkat bersifat ganda. Yang satu itu ada untuk mengubah pengaturan, tekan tombol new pengaturan skala waktu atau tombol options, unit, dan pengaturan pada ikon-ikon baris atas setiap jendela data. Yang kedua ada sesi dapat disimpan dan diambil melalui file atau save session dan file open session. Salah satunya modul Cropboard. Yang keempat, untuk membantu lebih lanjut, tekan F1 atau tutup jendela ini dan pilih help dari menu bantuan. Yang kelima, informasi ini juga dapat ditemukan di bawah layar pembukaan Cropboard di menu bantuannya. Ini buka aplikasinya anjir. Buka aplikasinya anjir. Itu. Terus itu status kan? Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Cropboard. Itu pertama kita buka settingan. Option itu ada pengaturan data iklim.
Stop share. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyeting untuk pengaturan data iklim maupun output. Yaitu kita masuk ke dalam settingan, terus option, pengaturan data iklim maupun add diberikan ada dua pilihan. Itu ada perhitungan dari data iklim, yang kedua perhitungan dari data temperatur atau lainnya. Yang selanjutnya pengaturan data temperatur diberikan ada dua pilihan juga, yaitu ada data temperatur maksimum dan minimum dan data temperatur rata-rata. Terus ada pengaturan satuan data kelembapan udara. Itu ada dua juga, ada kelembapan relatif dalam persen, ada tekanan uap air. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan data iklim maupun add, yaitu kita masuk ke settingan, option. Pengaturan data iklim atau maupun add diberikan dua, itu ada pengaturan dari data iklim, pengaturan dari data temperatur atau lainnya. Nah, pengaturan yang kedua ada data temperatur, ada dua pilihan. Itu ada data temperatur maksimum dan minimum, ada data temperatur rata-rata. Yang ketiga ada pengaturan satuan data kelembapan udara atau yang disebut humidity. Caranya ada dua juga pilihannya, tinggal pilih mau pilih yang mana. Yang ketiga ada pengaturan data kecepatan atau Windows ini. Ada dua juga pilihannya, ada tiga yang pilihannya, ya ada dua.
Tersebut pengaturan data penyinaran matahari diberikan 3 pilihan. Ada lamanya jam penyinaran, proses panjang sinar matahari, dan perencanaan panjang sinar matahari. Selanjutnya ada rainfall. Rainfall itu pengaturan ini terkait untuk menentukan besarnya rainfall, atau diberikan 5 pilihan. Yang pertama, efektif rainfall diperhitungkan secara presentasi yang tetap selain isi berapa prosesnya. Yang kedua, efektif rainfall diperhatikan tergantung dari besarnya hujan. Yang ketiga, efektif rainfall diperhitungkan berdasarkan rumus empiris seperti tercantum. Yang keempat, efektif rainfall diperhitungkan sesuai data tanah berdasarkan USDA. Yang kelima, efektif rainfall tidak diperhitungkan dalam perhitungan kebutuhan air irigasi. Hal ini untuk mengutamakan dalam rumah kaca yang tidak mengaruhi oleh hujan di luar rumah kaca. Nah, ada notice spot, pengaturan non-risk crop sampling ini adalah perhitungan kebutuhan air irigasi tanaman lahan kering. Diberikan pilihan, yaitu pilihannya banyak ya. Pengaturan waktu atau saat diberikan air irigasi untuk lahan kering mengalami kritis di atas atau di bawah. Situasi kritis, interval yang pasti setiap tahap pertumbuhannya, saat depresi tertentu. Saat evaporasi, tanaman menurunkan tiap tahap pertumbuhannya, diberikan saat hasil mulai menurun atau mengendalikan hujan saja. Pengaturan aplikasi air irigasi terbesar, ketebalannya yang ditentukan pengenaan irigasi tanah sampai ke kapasitas lapang di bawah atas kapasitas lapang atau kelembapan tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kotak informasi pengaturan rescheduling. Di sini kotak pengaturan rescheduling. Pengaturan ini terkait dengan pertanian padi, lahan sawah atau lahan basah yang terkait dengan saat pemberian air irigasi dan aplikasi besarnya pemberian air irigasi. Nah, ini. Nah, kemudian pada gambar 9, pilihan waktu dan aplikasi diberikannya air irigasi untuk lahan basah. Ini. Nah. Pengaturan waktu atau saat diberikannya air irigasi yaitu yang A, pada ketebalan air tetap banyaknya irigasi yang akan diberikan diisikan dalam kotak irrigation at millimeter per depth. Nah, ini
Yang B, kemudian pada presentasi desurasi tetap diisikan besarnya prosentasenya. Yang C, pada presentasi tetap dari depresi kritis diisikan besaran presentasinya. Yang C, pada presentasi tetap dari depresi kritis diisikan besar presentasinya. Yang D, pada WD atau desaturasi DWD desaturasi depresi kritis tahanan tanaman yang tetap meliputi 3 pilihan yaitu milimeter WD persen atau desaturasi dan persen depresi kritis. Selanjutnya isikan besarnya. Nah, ada gambar V10 kotak informasi irigasi pada pilihan WD atau desaturasi atau depresi kritis. Kemudian yang E, pada interval setiap tahanan pertumbuhan kemudian diisikan besarannya. Kemudian yang F, diberikan pada saat ET prop terreduksi, isikan besaran presentasi reduksi. Ini. Kemudian yang G, diberikan pada saat hasil menurun, isikan presentasi penurunan hasil panen. Ya. Diberikan pada irigasi diberikan secara terus-menerus, isikan besaran ketebalan irigasi. Nah, yang ini tidak diberikan irigasi atau pertanian pada hujan. Pengaturan irigasi yang diberikan meliputi ketebalan irigasi ditentukan pengguna. Maka perlu diisikan penontonnya yang ditunjukkan pada gambar V15. Sedangkan untuk pilihan lain, ketebalan yang tetap diisi saat-saat atau di bawah saturasi. Kapasitas lapang, maka diisikan presentasi yang ditetapkan. Untuk pilihan WD atau saturasi atau FC tetap isikan kotak kolom yang perlu diisi. Begitu pula pilihan ketebalan yang tetap. Pengaturan untuk penyiapan lahan pada pertanian lahan basah. Diberikan beberapa opsi seperti gambar V15. Ini. Kotak informasi pengaturan secara umum penyiapan lahan. Pengaturan secara umum penyiapan lahan selanjutnya isikan kolom yang tersedia. Gambar ke-17. Kotak informasi pilihan jadwal irigasi pengolahan lahan
Pengaturan waktu dan aplikasi irigasi diberikan masing-masing 2 pilihan. Perlu isikan kolom yang disediakan. Nomor 18. Kotak informasi pilihan jadwal irigasi selama pengolahan lahan. Pengaturan waktu irigasi diberikan masing-masing 2 pilihan. Sedangkan aplikasi diberikan 3 pilihan. Perlu diisikan kolom isian yang disediakan. Selanjutnya, pengaturan tempat file pilihan isikan kolom yang disediakan. Setelah melakukan pengaturan, selanjutnya mulai input data yang diperlukan dalam perhitungan kebutuhan air irigasi dengan program Kerbat 80. Lima modul data masukan. Ke tabel ini 5 modul data masukan: A. Climate, ET, B. Rain, yang C. Crop, yang D. Soil, yang E. Crop pattern. 3 model data perhitungan: CWR, B. Schedule, C. Scheme. Pertama, masukkan semua masukan yang diperlukan. Data tanah yang perlu meliputi A. Total available water atau TAW, B. Maximum infiltration rate, C. Maximum rotting depth, yang D. Initial soil moisture depletion. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya atau teman saya. Terus kan apa, Ron? Bro. Betul. Besok.
Parameter tanah yang penting untuk menjadwalkan irigasi dan diperlukan untuk penjadwalan irigasi menggunakan program FAO Probuat dijelaskan di bawah ini. Total kadar air tanah atau SMTA yang tersedia didefinisikan sebagai perbedaan kadar air tanah antara kapasitas lapangan KFC dan titik layu atau PWP. Ini adalah jumlah total air yang tersedia untuk tanaman dan tergantung pada tekstur, struktur, dan kandungan bahan organik. 2. Penipisan kelembapan tanah awal menunjukkan kekeringan tanah pada awal irigasi ini. Dinyatakan sebagai presentasi depresi dari FC. 3. Dalam kebanyakan kasus, kedalaman routing maksimum akan ditentukan oleh karakteristik benefit tanaman. Dalam beberapa kasus, kedalaman akar dapat dibatasi dengan membatasi lapisan. 4. Laju infiltrasi hujan maksimum memungkinkan untuk perkiraan limpasan permukaan untuk perhitungan hujan efektif. Ini adalah fungsi dari intensitas hujan, jenis tanah, dan kelas kering. Curah hujan yang efektif. Untuk memperhitungkan kerugian akibat limpasan atau perkolasi, sebuah pilihan dapat dibuat dari suatu dari 4 metode yang diberikan dari Probuat. Presentasi tetap hujan yang dapat diandalkan, formula empiris, layanan konservasi tanah USDA. Secara umum efisiensi curah hujan akan menurun dengan meningkatnya curah hujan. Untuk sebagian besar nilai curah hujan di bawah 100 mm per bulan. Efisiensi akan menjadi sekitar 80%, kecuali jika informasi yang lebih terperinci tersedia untuk kondisi lokal, disarankan untuk memilih opsi presentasi tetap dan memberikan 80% sebagai nilai yang diminta. 3. Dalam perhitungan neraca air yang termasuk dalam bagian penjadwalan irigasi Probuat, ada kemungkinan untuk mengevaluasi nilai efisiensi aktual untuk berbagai tanaman dan kondisi tanah. Faktor respon hasil KY. Respon hasil terhadap pasokan air dikuantifikasi melalui yield response faktor atau KY yang menghubungkan penurunan hasil relatif dengan defisit evapotranspirasi relatif. Defisit air dari besaran yang diberikan dinyatakan dalam rasio evapotranspirasi tanaman dalam kondisi tidak standar atau ETC-ADC dan evapotranspirasi tanaman dalam kondisi standar ETC dapat terjadi secara terus-menerus selama periode pertumbuhan total tanaman atau dapat terjadi selama salah satu dari tahap pertumbuhan individu. 2. Secara umum untuk total periode pertumbuhan, penurunan hasil secara proporsional lebih sedikit dengan peningkatan defisit air. KY kurang dari 1 untuk tanaman seperti alfa, kacang tanah, safflower, dan gula bit, sementara secara proporsional lebih besar KY. Untuk tanaman seperti pisang, jagung, dan tebu. Untuk periode pertumbuhan individu, penurunan hasil karena defisit air selama periode pertumbuhan itu relatif kecil untuk periode vegetatif, dan pematangan dan relatif besar untuk periode pembuangan dan pembentukan hasil. Defisit air selama periode pertumbuhan total ketika hubungan antara ETC periode pertumbuhan dan ETC periode pertumbuhan total diketahui. Fraksi penipisan kritis. P. Fraksi penitipan kritis atau P mewakili tingkat kelembapan tanah kritis di mana stres kekeringan pertama kali terjadi mempengaruhi evapotranspirasi tanaman dan produksi tanaman. Nilai dinyatakan sebagai bagian dari total available water
atau TAW, dan biasanya bervariasi antara 0,4 dan 0,6 dengan nilai yang lebih rendah. Diambil untuk tanaman sensitif dengan sistem rotting terbatas. Di bawah ini kondisi penguapan tinggi dan nilai lebih tinggi untuk tanaman rotting dalam dan padat dan tingkat penguapan rendah. Selain itu, fraksi P adalah fungsi dari kekuatan evapotranspirasi atmosfer. 2. Pada tingkat ETC yang lebih rendah, nilai fraksi P lebih tinggi daripada tingkat ETC yang tinggi. Pengaruh ETC pada P dirangkum dalam gambar berikut. Nggak ada gambarnya. Untuk nilai daftar P untuk tanaman yang berbeda, pengguna diundang untuk berkonsultasi dengan publikasi nomor 56 dari seri irigasi dan drainase FAO berjudul Evapotranspirasi tanaman. Pedoman untuk menghitung kebutuhan air tanaman. Penipisan kelembapan tanah awal. Depresi kelembapan tanah awal menunjukkan kekeringan tanah pada awal musim tanam, yaitu saat penyemaian dalam kasus tanaman non padi atau pada awal persiapan lahan dalam kasus padi. Depresi kelembapan tanah awal dinyatakan sebagai presentasi dari total air yang tersedia pada awal dalam hal depresi dari kapasitas lapangan. Nilai default 0% mewakili profil tanah yang sepenuhnya dibasahi di FC. 100% adalah di tanah di wetting point. Dalam sebagian besar kasus, hanya perkiraan yang dapat dibuang tentang kondisi kelembapan tanah awal, tergantung pada tanaman sebelumnya dan periode sebelum musim gugur atau musim kemarau. Koefisien tekanan air, singkat guys. Koefisien tekanan air memungkinkan untuk menggambarkan efek defisit air tanah terhadap evapotranspirasi tanaman yang diasumsikan berkurang secara linear sebanding dengan pengurangan air yang tersedia di zona akar. KS diberikan oleh ini. KS sama dengan TAW kurangi DR buku. Di mana TAW total air yang tersedia, DR penipisan zona akar, RAW yang tersedia. Dua evapotranspirasi tanaman dalam kondisi non standar ETC ADC dihitung dari kondisi evapotranspirasi tanaman di bawah standar ETC dengan menggunakan persamaan ETC ADC sama dengan ETC kali KS. Estimasi KS membutuhkan perhitungan keseimbangan air harian untuk zona akar. 3. Untuk penjelasan rinci tentang koefisien tekanan air lebih dijelaskan dalam publikasi FAO ID 56. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tony, Mas Tony. Mesti di pos. Wes. Apa nih? Oke. Baik, teman saya Tony Pertamasewan. Saya di sini akan menjelaskan penjelasan dari teman saya. Baik, selanjutnya ada proses perhitungan crop weight 8.0.
Proses perhitungan crop by 8.0 meliputi antara lain 1. Perhitungan IT, yang kedua ada perhitungan kebutuhan air tanaman, sekaligus perhitungan kebutuhan air irigasi. Yang ketiga ada jadwal pembersihan air irigasi. Yang keempat ada perhitungan kebutuhan air irigasi untuk suatu wilayah daerah irigasi. Yang pertama ada perhitungan IT. Perhitungan IT atau evapotranspirasi potensial untuk rumput referensi dilakukan dengan metode penanaman modifikasi setelah masukan data dilakukan. Tampilan yang akan muncul pada layar tersebut proses perhitungan. Nah, berikut adalah data-data yang sudah diambil dari periode bulan Januari sampai dengan Desember. Selanjutnya yang kedua ada perhitungan IT crop. Perhitungan ini memerlukan masukan data hujan efektif, rainfall, tanaman, crop, soil selain hasil IT yang sudah dilakukan. Berikut adalah gambarnya. Setelah semua masukan data dilakukan, kemudian klik ikon CWR yaitu untuk proses perhitungan kebutuhan air tanaman. Maka sekaligus akan terhitung kebutuhan air irigasi seperti ditunjukkan dalam gambar berikut. Nah, selanjutnya ada setelah proses perhitungan kebutuhan air irigasi dilakukan, selanjutnya klik ikon jadwal schedule. Maka akan tampil tanggal pemberian air irigasi sekaligus besaran yang harus diberikan. Schedule. Nah, selanjutnya yang keempat ada kebutuhan irigasi dalam wilayah daerah irigasi DI. Pertama-tama perlu ditentukan pola tanam yang hendak diterapkan dalam wilayah daerah irigasi seperti itu ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Penyisian ini meliputi tanaman mulai tanggal tanam dan area yang ditanami dalam persentase. Kebutuhan irigasi ditunjukkan setelah ditekan tombol ikon scheme. Kadang muncul pesan bahwa pola tanam yang diterapkan tidak dapat dihitung, maka perlu direvisi bila muncul data tanah yang tidak memungkinkan untuk pola tanam yang bersangkutan. Maka perlu perubahan tanaman atau kemungkinan data tanah yang kita isikan kurang sesuai. Ya, itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.